Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan serinya kita bersalawat kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, untuk tidak memperpanjang mukhadimah, mari sama-sama kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada maghrib kali ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Kita mohon kepada Allah setiap ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ilmu akan memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita sudah baca muqaddimah surah Ar-Rahman. Nah, dan terakhir kita baca kemarin Ar-Rahman. Ar-Rahman Fatihatus Salatis Suwar. Ar-Rahman itu membuka tiga surat. Ya. Yang pertama apa? Alif Lam Ra. Yang kedua Hamim, yang ketiga Nun. Gabungkan semuanya Ar-Rahman. Itu hebat ya. Digabungkan tiga surat itu menjadi Ar-Rahman semua. Sekarang kita tengok Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Allamal Qur'an, ay allama nabiyahu al-Quran. Siapa Ar-Rahman itu? Allah yang pengasih, maha penyayang itu. Allama, ya, dialah yang mengajarkan Al-Quran li nabiyhi, kepada nabinya. Nah, nih ya. Kemudian hatta adahu ila jami'in nas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya untuk semua manusia. Nah, unzilati hina qalu, ayat ini turun ketika orang-orang mengatakan wa mar-Rahman. Ayat ini turun ketika orang bertanya tentang siapa? Mar-Rahman. Siapakah Ar-Rahman itu? Qila, ini adalah sebagai jawaban daripada ahli Mekah yang mengatakan innama yu'allimuhu basyarun. Siapakah Rahman itu? Sebenarnya allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran, Allah yang mengajarkan Quran kepada nabinya. Tapi orang kafir Mekah bukan seperti itu. Nah, innama yu'allimuhu basyarun. Bukan Tuhan yang mengajarkan Quran kepada Nabi, kepada Muhammad itu, tapi siapa? Basyar, manusia. Ya, manusia yang mengajarkannya katanya. Siapa itu? War-Rahmanul Yamamah. Ya'nu, ini menurut pendapat Musailamah Al-Kadzab. Jadi apa yang turun kepada Muhammad saya juga bisa bikin kok. Ya, itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhannya.
Itu dari syair-syair yang dikumpulkan zaman dahulu, kurafat zaman dahulu dikumpulkan, kemudian dikatakannya Quran. Aku juga bisa buat katanya. Itulah dia, ya difda sautuka ya takaka. Hai kata suaramu a. Kan kalau hari hujan itu. Kemudian al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Ya, gajah, apakah gajah itu, tahukah kamu apakah gajah itu? Gajah punya belalai dan punya ekor yang panjang. Itu adalah ayat-ayatnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pembohong besar. Nabi apa namanya? Nabi palsu. Ya. Itu mengatakan. Jadi Musailamah Al-Kadzab itu dia tidak percaya bahwasanya Quran itu turun dari Allah. Tapi itu adalah manusia. Bisa jadi Muhammad yang mengarangnya, bisa jadi apa? Syair-syair masa lampau dikumpulkannya. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan wahadi hafwah minal Qurtubi. Ini adalah salah satu salah dalam mengutip, ya, Imam Al-Qurtubi yang salah mengutip. Katanya, kenapa? Karena dalam surat itu la innahu la dzikra Musailamah al-kadzab hunaka. Kenapa dalam penafsiran surat An-Nahl, ya, An-Nahl ayat 103 itu tidak disebutkan, bahwasanya tidak disebutkan Musailamah al-kadzab di sana. Ya. Nah, adapun menurut pendapat Zujat, makna allamal Quran arti sahalahu. Jadi Ar-Rahman allamal Quran. Ada beberapa makna allamal Quran. Nah, ada makna allamal Quran itu siapa? Allah yang mengajarkan Quran. Tapi Musailamah Al-Kadzab mengatakan bukan Allah tapi manusia yang mengajarkan Quran. Makna lain daripada allamal Quran apa? Allah mengajarkan Quran bisuhulatin. Allah mengajarkan Al-Quran itu ini sahalahu. Allah mudahkan mereka untuk belajar Quran. Benar? Ayyadzukura ayyaqra. Allah mudahkan dua. Allah mudahkan mengingatnya dan Allah mudahkan untuk membacanya. Alasannya mana? Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Itu alasannya. Dia ada dua makna Quran. Keduanya itu boleh pakai. Allamal Quran. Allah lah yang mengajarkan Quran. Siapa lagi yang mengajarkan Quran kalau bukan Allah? Ya. Tetapi ada yang dhamirnya, dialah Allah yang mengajarkan Quran. Ilaman, kepada siapa? Ila nabihi. Makna lain pula. Allah yang mengajarkan Quran artinya yassarallahu li Muhammad lau aulil insan qiraatul Quran. Allah memudahkan mengingat dan membaca Al-Quran. Kedua-duanya boleh tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Jadi penafsiran itulah, penafsiran itu banyak penafsiran, tapi tidak boleh antara tafsiran satu tafsiran lain bertentangan. Ya, tidak boleh penafsiran satu dengan penafsiran lain itu bertentangan. Ini tidak bertentangan. Ya. Nah, di sini katakan khalaqal insan yakni Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Khalaqal insan. Coba tengok strukturnya. Ar-Rahman siapa tadi? Allah. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Allamal Qur'an, yang mengajarkan Quran kepada siapa? Kepada nabinya dulu. Nabi baru kepada umatnya. Kemudian khalaqal insan. Apa hubungan khalaqal insan dengan alamat Al-Quran? Hubungan khalaqal insan, alamat Al-Quran, Ar-Rahman. Artinya Ar-Rahman itu Allah kan? Allah yang mengajarkan Quran kepada siapa? Kepada Muhammad. Makanya khalaqal insan, manusia itu diciptakan untuk belajar Quran. Tuhan. Tanpa urutannya. Ulangi, nah, supaya bisa dipahami.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 'Allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan Quran pertama kepada Nabi. Setelah itu langsung Allah mengatakan, di sini dikatakan, mengapa Allah langsung mengatakan setelah 'allamal Qur'an langsung khalaqal insan? Artinya tidak ada arti Allah menciptakan insan, menciptakan manusia semuanya kalau tidak belajar Al-Quran. Nah ini kita tengok. Nah, khalaqal insan yakni Adam alaihi salam. Apakah Adam itu juga membaca Quran? Quran itu kan ada mana? Quran itu artinya Alkitab. Sebelum Alkitab itu apa namanya? As-Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran ayat-ayat Allah. Ya. Quran itu, kitab itu juga berbentuk buku dia. Kalau suhuf berbentuk lembaran. Tapi semua itu baik suhuf maupun Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Yang pertama Allah turunkan suhuf kepada Adam alaihissalam. Maka semua nabi dan rasul ini ada kala dia memiliki suhuf, lembaran-lembaran, ada kala dia memiliki kitab. Yang memiliki kitab siapa? Ya, Daud dulu. Zabur, Musa, Taurat, Isa, Injil, Al-Quran, Muhammad. Selebihnya itu suhuf. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Daud. Suhuf nama. Kecuali dapat ada dua. Musa dapat dua dia. Ada suhuf, ada Quran, ada kitab dia. Kitab Taurat kan? Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Musa dapat suhuf. Kenapa? Musa ini tantangannya berat. Orang yang ngaku Tuhan. Ya, Fir'aun. Maka diberi dia dua. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau Ibnu Abbas, al-murad jinsul insan. Ya, khalaqal insan, menciptakan semua bentuk manusia. Nah, di sini kita perhatikan. Waqila allamahu fil bayan al-ahkam. Apa maksud dengan khalaqal insan allamahul bayan? Jadi kita tengok dulu Ar-Rahman khalaqal Quran, alamal Quran. Allah mengajarkan Quran kepada manusia, kepada Muhammad SAW. Kemudian Allah menciptakan manusia, allamahul bayan. Ini 1, 2, 3, 4. Ini bagaimana gabungannya? Coba kita perhatikan di sini. Nah, allamal Quran yakni bayanu kana ma yakunu lana. Nah, allamal Quran, Allah mengajarkan Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayanu makan, menjelaskan di Quran itu apa yang telah ada, apa yang telah diciptakan, wa ma yakun, dan apa yang belum ada. Bukan belum diciptakan, yang belum ada. Seperti kiamat belum terjadi. Ya. Nah, itu apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Nah, li'annahu yunabbi'una al-khabar al-awwalin. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah informasi tentang khabarul awwalin, tentang cerita orang-orang dahulu. Maka Nabi Muhammad SAW bagaimana kisah Adam, bagaimana kisah Nuh, ya, bagaimana kisah Ibrahim, kisah nabi-nabi itu Nabi SAW disebutkan dalam hadisnya. Siapa yang memberitahu? Lah, allamal. Allah lah yang mengajarkan dia. Nah, allamahul bayan, yang mengajarkan penjelasan-penjelasan tertentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi khabarul awalin wa khabarul akhirin. Cerita orang dahulu dan cerita orang akhir zaman. Sampai nanti akhir zaman, sayati zamanun, banyak hadis Nabi SAW mengatakan akan datang di akhir zaman, hadis-hadis nabinya itu informasinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa lagi? Tentang Yaumiddin. Ya.
Allah mengajarkan kepada Nabi tentang Yaumiddin, tentang hari pembalasan. Allamahul bayan. Kemudian Allah menjelaskan lagi tentang apa? Al-ahkam, hukum-hukum. Ya, menjelaskan pengertian yang jelas tentang hukum. Tentang hukum halal dan haram. Ya. Tentang hudud. Ya, tentang hukum mana yang bermanfaat dan mana yang memberi mudarat. Itu sudah dijelaskan dalam Quran secara global. Di mana yang halal, mana yang haram. Al-halal bayin wal haram bayin. Yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Ya. Mana batas-batasannya Allah sudah tunjukkan dalam Quran. Wa bayanun nafi' wal dar. Allah juga menjelaskan mana yang bermanfaat dan mana yang memberi mudarat. Nah, ini kata hadal bayan lah, allamahul bayan. Allah mengajarkan bayan. Allah mengajarkan namanya bahasa. Nah, itu hebat. Jadi kalau Bapak Ibu yang menikah Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengajarkan ke manusia dan memberikan manusia mantik. Manusia bisa bertutur. Coba kita bayangkan. Huruf ABC berapa semuanya? Hah? 26. 26 ya. Kalau Arab masuk alif dengan hamzah 30. 26 30. Abjad Arab dengan abjad bahasa Indonesia 26 30. Dengan huruf yang 26 sampai 30 itu bisa membuat miliaran kata. Ya kan? Bisa membuat miliaran kata banyaknya. Dan kata itu ada kata Arab, ada kata Latin, kata Inggris, kata Perancis. Itu memakai huruf-huruf itu semua. Siapa yang mengajarkannya? Allamahul bayan. Allah lah yang mengajarkan manusia bayan, bisa berkata-kata, bisa menjelaskan dengan kata-katanya. Orang Inggris bisa dengan kata-kata, rangkaian hurufnya itu bisa menjelaskan. Orang bahasa Indonesia termasuk bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak. Kadang-kadang kita tidak mengerti bahasa, tapi huruf yang dipakai itu juga tak keluar daripada huruf itu. Itu adalah keajaiban dari Allah. Keajaiban. Kalau kambing Indonesia apa bunyinya? Be. Kambing Inggris? Be juga. Kambing di Minang? Be. Kambing Melayu? Be. Tidak ada kata-katanya yang bisa diungkapkan. Dan kambing tidak bisa memahamkan orang lain akan maksudnya. Sedihnya be. Nah, orang tak akan peduli karena kita tak paham. Padahal kambing punya lidah. Kerbau punya lidah, kambing punya lidah. Monyet lagi yang agak mirip dengan kita, orang hutan, punya lidah. Tapi apakah keluar huruf-huruf di situ, Bu? Allamahul bayan. Siapa yang ngajar kita bisa berbicara seperti itu? Allah. Allah yang mana tadi? Allah yang Rahman. Di situ kita lihat bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Diberi kita suatu huruf, ya, beberapa huruf yang bisa merangkai berbagai macam kata. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan waktu kita berbicara seperti ini, tiba-tiba bisu, Pak, tidak bisa berbicara. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya orang bisu? Ya, terasa ada, terkatakan tidak. Terasa ada, terkatakan tidak. Dia dirasakannya, mau ini sakit, tapi tidak bisa dia mengatakan. Ya, ini sebagai gambaran bagi kita bahwasanya manusia waktu dilahirkan belum bisa dia berkata-kata. Tapi bahasa fisik atau bahasa tubuh daripada anak itu bisa kita pahami bayan penjelasannya. Ya,
Kalau dia nangis-nangis, ya mengelihat semuanya, itu kita tahu jam berapa makannya dulu, nyusunya jam berapa tadi. Nah, rasanya baru siap nyusu dia. Tengok apakah ada semut yang menggigit, apa semua diperiksa semuanya. Kenapa? Karena ada bahasa tubuhnya. Ya, anak-anak itu ada bahasa tubuhnya. Kalau kambing kita sakit perut tidak tahu kita bahasa tubuhnya, karena kita tidak menyatu dengan. Kalau anak kita kan tahu kebiasaan-kebiasaannya. Itu Allah juga mengatakan allamahul bayan. Ya, jadi bayan itu apa? Bicara, ya, berbicara, dialek, tutur kata. Ya, termasuk juga orang bisu. Orang bisu bisa tidak memahamkan dengan kita? Bisa, tapi tidak semua kita pakai isyarat. Nah, tengok tuh di samping televisi itu kan, kalau warta berita kan, pakai begini, tidak tahu kita istilahnya seperti apa. Itu kenapa? Itu termasuk allamahul bayan juga. Ya, bayan itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan isyarat. Nah, itu adalah kehebatan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau binatang tak punya bahasa isyarat kan? Tidak pernah baca isyarat. Kenapa? Karena pakai isyarat pun siapa yang mau mengerti? Itu apa gunanya? Ini Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hebat sekali. Allamahul bayan. Nah, hada bayan fil lughah al-mantiq al-fasih al-maghrib fil dhamir. Fil istilah hadul qunun alaqatul salasah. Ya. Yang dimaksud allamahul bayan itu adalah Allah mengajarkan bahasa kepada manusia. Mana bahasa itu? Dalam ilmu balaghah namanya ada tiga bahasa dalam ilmu balaghah itu yang dibahas. Yang pertama tasbih. Tasbih itu apa? Tasbih itu menyerupakan ini dengan ini. Ya, seperti anta syamsun, anta badrun. Nah, antaka anta nurun fakun kasamsi, anta kasams, engkau bagaikan seperti bulan. Anta kal qamar, engkau adalah bagaikan bulan. Anta kasamsi, engkau bagaikan matahari. Itu bisa kita menyerupakan ini dengan ini. Itu termasuk ilmu balaghah. Ada nama isti'arah. Ya, isti'arah itu kata yang dipinjamkan. Contohnya apa? Ada laki-laki pemberani, biasanya laki-laki pemberani itu dipinjamkan kata-kata apa kepada dia? Singa. Ya. Singa, elang padang pasir. Dulu siapa dulu tuh? Muammar Gaddafi, Sakarul Arab. Ya, Muammar Gaddafi elangnya padang pasir. Kemudian dia bagak kan? Ya. Hafizul Asad, gitu kan? Ya. Kemudian ada Ra'aitu hasad syakisilah. Aku menengok singa mengasah pisau. Mungkin singa mengasah pisau? Tidak mungkin. Artinya itu adalah rajulun suja, laki-laki pemberani. Dipinjamkan isti'arah itu pinjaman artinya. Dipinjamkan kata-kata singa itu kepada orang pemberani. Itu kan hebat bayannya. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran ini ya kata-kata yang harus dibayan seperti kuru. Kuru ada dua. Ya, kuru ada artinya suci. Kuru itu ada artinya haid. Salah satu kuru 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu kan banyak pemakaian ya kata-kata bayan yang harus dijelaskan. Ya. Kemudian wal majaz, kata-kata sendiran. Itu termasuk ilmu balaghah. Kata-kata sendiran. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu majaz atau al-kinayah. Ini contoh kata-kata kinayah. Ini termasuk hukum nih. Hukum menengok kepada kinayah. Apa katanya? Kinayah itu sama dengan sindiran. Nah, pergilah kamu dari rumah ini. Maksud lo, kan gitu kan? Apa maksudnya?
Kalau pergi kau keluar kau dari rumah ini, kata suami kepada istri. Itu namanya lafadz kinayah. Kalau dia berkata-kata itu maksud ingin menceraikan istrinya, maka jatuh tolaknya. Tapi kalau dia mengatakan itu karena marah saja, tidak ingin menceraikan, tidak jatuh tolaknya. Maka kalau ada nanti istri yang dikasari oleh suami, diusir dari rumahnya, tanya dulu. Pulang dia, apa maksud abang mengatakan kata-kata itu tadi menceraikan aku? Atau karena marah saja? Oh, saya karena marah saja, bukan karena menceraikan. Padahal dia berniat menceraikannya. Itu dosa dia sendiri. Yang diambil adalah pengakuannya. Ini contoh-contoh daripada bayan. Ya. Bayan itu ada yang bisa kita tangkap langsung. Nah, kalau yang sifatnya sindiran, yang majas, ya, yang kata-kata yang dipinjamkan, kita tidak bisa memahami secara jelas, tapi harus minta dia menjelaskan. Yang ngomong harus menjelaskan. Begitulah Al-Quranul Karim. Ada sebagian Al-Quran, kata-kata Quran tak bisa dipahami oleh kita kebanyakan. Maka perlu tafsir. Tafsir itu namanya bayan. Tafsir itu namanya bayan. Tafsir itu namanya tafsil. Penguraian, penjelasan. Ya. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda. Bayyinatim minal huda adalah penjelasan daripada Quran itu. Hadis Nabi SAW. Hadis itu adalah bayan, manifestasi, penjelasan daripada ayat-ayat Al-Quran. Karena tidak semua kita memahami Al-Quran. Seperti apa? Allah istawa alal ars. Allah bersemayam di aras. Yadullah fawqa adihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah Allah punya tangan? Ini harus dibayankan. Maka ada ahli tafsir dan ada ahli takwil. Ada yang menafsirkan, ada yang mentakwilkan. Ada yang tidak boleh mentakwilkan Quran, hanya menafsirkan. Itulah yang menjadi perdebatan selama ini tentang masalah mujassama, menyamakan Allah punya tangan, Allah berduduk di aras. Itu seperti manusia, tasbih namanya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kita tidak punya penjelasannya, ya, kecuali apa katanya Imam Malik mengatakan apa? Ya, Allah bersemayam di aras itu maklum, karena ayatnya seperti itu bunyinya. Nah, kemudian kaifnya, bagaimana caranya? Cara dia kaif itu adalah majhul. Tidak tahu kita bagaimana cara Allah bersemayam di aras itu, tidak tahu kita. Wasu'al annahum bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana Tuhan di aras, hukumnya bid'ah. Karena pada zaman Rasul SAW itu tidak pernah dilakukan. Ini berkaitan dengan bayan-bayan itu. Di situ kita tengok apa? Banyak perkataan-perkataan yang tidak kita mengerti. Betul kan? Nah, contoh, apakah dalam kamus bahasa Indonesia itu kita tahu semua enggak? Saya cobalah buka kamus besar bahasa Indonesia. Rupanya kamus besar bahasa Indonesia itu semua bahasa yang ada di Indonesia dilaporkan. Contoh nih, ini bayannya. Ada di situ namanya gota. Gota. Ada enggak Bapak Ibu yang tahu apa makna gota? Padahal di situ ada gota itu mana jambatan kayu. Jadi tidak sama. Ya, jambatan dibuat jambatan dari kayu kan? Itu namanya ada gota. Ada namanya korong. Siapa yang tahu korong? Korong 1, korong 2, korong 3. Hah? Nah, ini contoh. Jadi banyak di antara bahasa, padahal KORONG, korong, susunan itu kita. Apalagi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Afrika, dalam bahasa Arab, betapa banyaknya kata-kata itu yang tidak ketahui. Nah, meskipun demikian, Allah sudah memberikan kepada kita, paling tidak
kita bisa menjelaskan kepada orang lain apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita pahamkan kepada orang lain. Allamahul bayan, karena Allah lah yang mengajar manusia berbicara. Apa yang kita ambil dari sini? Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak berikan kepada makhluk binatang, Allah tidak berikan kepada makhluk lain, meskipun makhluk-makhluk lain ada bahasanya. Bumi bisa berbicara enggak? Bisa. Bumi bisa berbicara. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin, apa katanya? Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhba. Pada itu bumi akan menceritakan tentang apa peristiwa yang terjadi. Bumi bisa dia berbicara. Nah, bisa berbicara. Begitu banyaknya bahasa-bahasa yang ada, tetapi bahasa yang bisa memahamkan antara sesama kita dengan sesama manusia. Khalaqal insan, kehebatan manusia itu apa? Allah berikan bahasa. Diharapkan apa? Bahasa itu bicara. Bicara itu membaca. Karena manusia memiliki kemampuan untuk bicara dan membaca, maka Allah turunkan Al-Quran. Ya. Jadi Allah tidak akan menciptakan manusia dengan kelebihan-kelebihan manusia berbicara, kecuali itu untuk apa? Untuk membaca Alkitab atau Al-Quran. Nah, ini kita tengok. Berarti kalau ada orang yang tidak mau belajar Al-Quran, siapa dia itu? Nah, berarti seakan-akan Allah tidak menciptakan. Khalaqal insan allamahul bayan. Allamal Quran. Allah mengajarkan Quran. Kenapa? Khalaqal insan. Allah ciptakan manusia itu untuk allamal Quran, untuk belajar Quran. Setelah dia belajar Quran, allamahul bayan, dia akan mampu menjelaskan. Nah, menjelaskan kata-kata, menjelaskan apa maksud Allah, menjelaskan apa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ini allamahul bayan namanya. Ya. Karena tidak semua kita yang mampu memahami Al-Quran, maka Ustaz bayan, Ustaz jelaskan dengan penafsirannya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diambil di sini? Adadallahu azza wa jalla fi awli hadis surah. Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita pada awal surah ini tentang tentang nikmatnya. Ya. Artinya fa arada an yuqaddima awwalu syai' ma huwa asbaqu qadaman min durubil aya ala sunufin nikmat. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat apa tadi? Bisa membaca. Mengapa kamu tidak mau bisa membaca? Maka ujungnya fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat yang mana lagi membuat kalian tidak mau membaca, tidak mau belajar? Jadi Allah menginginkan di sini menyebutkan apa? Allah ingin menyebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada manusia. Salah satu nikmatnya ada nikmat yang terbesar itu Al-Quran. Quran tidak ada artinya kalau dia tidak bisa dijelaskan. Maka Allah berikan kepada kita allamahul bayan. Apa? Allamahul bayan, kemampuan untuk menyampaikan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk membaca. Jadi kalau kamu tidak mau membaca, berarti kamu tidak mensyukuri nikmatnya lisan, nikmatnya mulut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nikmat yang pertama adalah nikmatul Quran yang Allah berikan kepada kita. Nah, nikmat yang kedua dengan Quran, nikmatud din, nikmat agama. Nikmat agama. Itu yang pertama. Di nikmat Quran dengan nikmat agama itu sana mufi alai maratib. Itu adalah tingkatan yang paling tertinggi. Jadi Allah menyebutkan nikmat yang paling tertinggi apa? Nikmat Quran dengan nikmat agama. Kenapa? Tidak ada agama tanpa Quran. Islam tidak ada tanpa Quran. Dan Quran, untuk apa guna Quran kalau tidak ada agama? Kenapa? Aturan-aturan agama itu ada dalam Quran. Maka Quran is sumber agama. Dan itulah nikmat yang paling tertinggi. Nikmatul din, nikmatul agama.
Ya. Wa aqsa muraqiha. Nah, dan itu adalah puncak yang paling tertinggi lah, nikmat-nikmat yang paling aqsa. Aqsa itu kan Masjidil Aqsa. Nah, Aqsa ujung ya. Berarti ujung sudah terakhir puncak. Nah, puncak seperti ujung gunung kan puncak namanya. Ya. Nah, itu adalah tingkat yang paling tertinggi. In'amu bil Quran wa huwa in'amu bil Quran wa tanzilu wa ta'limu. Ya. Jadi agama itu adalah dari Quran. Maka agama dengan Quran adalah puncak yang paling tertinggi. Lah, kenapa? Tanziluhu wa ta'limuhu. Quran itu turun gunanya untuk dipelajari. Mempelajari Quran namanya allamal Quran. Khalaqal insan allamahul bayan. Jadi allamal Quran, allamahul bayan itu apa? Allah ciptakan manusia untuk belajar Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi besok ditanya, apa yang paling tinggi nikmat tadi? Agama dan Quran. Jadi aku buat kalian mulut, aku buatkan telinga, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada lisan kalian. Untuk apa gunanya? Nah, kenapa? Apa yang kalian baca? Quran. Kenapa? Quran itu agama. Ya, artinya nanti agama itu apa? Kesimpulan agama itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ke situ dia. Tidak kuciptakan jin manusia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu. Dari mana kita tahu ibadah itu ilmu? Dari Quran. Apa penjelasannya? Hadis Nabi. Maka allamahul bayan. Nah, allamal Quran. Allah lah yang mengajarkan Quran kepada Nabi. Nabi jelaskan Quran itu dengan hadis-hadisnya. Maka hudal linas bayinat. Nah, bayinat itu bayan artinya. Allah mengajarkan Quran, Nabi juga menjelaskan Al-Quran itu dengan hadis Nabi. Namanya tafsir bil ma'sur namanya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ini nampak jelas di sini. Faqaddama min ni'matid din ma huwa sanamu fi ala maratib. Ya, wa wa in'amu bil Quran tanzilhu wa ta'limu. Turunnya Quran dan ta'limu, mengajarkannya Quran itu lana azamu wahyillahi ratbah. Nah, Quran itu adalah wahyu Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi. Nah, wa ahsanahu fi abwabid din asran. Dan Al-Quran itu adalah sangat berpengaruh terhadap agama. Mama, apa yang kita lakukan dalam agama itu pengaruhnya dari Al-Quran. Artinya Quran itulah yang membuat pengaruh dalam keagamaan kita. Paham dia Quran, insya Allah berpengaruh dalam agamanya. Tak paham dia Quran, berarti dia tidak berpengaruh dalam agamanya. Jadi pengaruh-pengaruh kita, apa yang kita lakukan dalam agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Al-Quran itu sanamul kitab samawiyah. Ya, Quran itu adalah kitab samawiyah, kitab yang turunkan dari langit. Nah, dari langit. Wa ukhra dzakara khalqal insan an dzikrihi summa atba'u iyyahu liya'lama annahu innama khalaqahu din. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengikutkan antara allamal Quran khalaqal insan alamahul bayan, di sini disebut innama khalaqahu din, karena manusia diciptakan hanya untuk menjalankan agama. Ingat. Kalau begitu manusia hanya diciptakan untuk menjalankan agamanya. Agama apa sumbernya? Al-Quran. Maka tidak bisa dipisahkan antara agama dengan Al-Quran. Berarti kalau ada orang tak peduli dengan agama, tak peduli dengan Quran, berarti seakan-akan dia tidak ada di dunia ini. Parah enggak tuh? Allah tidak memandang dia. Allah menganggap dia tidak ada di dunia ini. Padahal dia sudah ada. Kenapa? Karena eksistensi keberadaan dia di dunia untuk apa nanti? Untuk membaca, untuk mengetahui agama dan
Al-Quran. Semakin banyak dia baca Quran, semakin paham dia agama. Semakin banyak dia baca Quran, semakin paham dia dengan agama. Tak baca Quran, tak paham agama. Tak paham agama sama dengan tidak beragama. Nah, banyak nak kira-kira manusia seperti tak ada di bumi ini? Paling banyak. Ya, paling banyak. Kalau malaikat menengok di atas ini, lah tak terpantau manusia yang semacam itu. Kenapa? Al-Quran itu nur, Al-Quran itu adalah cahaya. Ketika kita membaca cahaya, berkilau naik ke atas dia. Berarti orang yang tidak beragama, orang yang tidak paham Al-Quran, tidak ada cahaya, gelap sama sekali. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dzakara ma yumazziu an sa'iril haywan minal bayan. Allamahul bayan itu artinya membedakan manusia dengan binatang. Ya. Pertama, nikmat Allah dengan kita bayan, dengan kita berbicara lah, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami agama. Yang kedua adalah dengan allamahul bayan, Allah ajarkan kita berbicara, kita akan berbeda dengan binatang. Ini dia. Yumazziu an sa'iril haywan minal bayan wa huwa mantiqu fasih al-maghrib. Ini dalam tafsir An-Nasafi ini dikatakan. Nah, Bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita simpulkan, apa kita simpulkan ayat ini? Pertama, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa bukti Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan kita ilmu. Ya. Ilmu itu apa? Ilmu itu terkait dengan penciptaan manusia Adam alaihissalam. Kelebihan Adam itu apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kelebihan manusia itu Adam. Karena kelebihannya ilmu, maka Allah turunkan Quran bayan untuk menjelaskan. Ya. Untuk menjelaskan itu, ilmu tidak kemudian dijelaskan kalau tidak ada bayan kata-kata. Kalau tidak ada lisan. Maka Allah ciptakan manusia lah dengan ilmunya, diciptakan lisan. Itu satu paket. Ada ilmu tapi tidak ada mulut. Ada ilmu tapi tak bisa berbahasa. Apa yang mau disampaikan? Nah, jadi apapun yang kita sampaikan itu harus bersumber daripada ilmu dari mana? Quran. Wa khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik ungkapan adalah ungkapan Allah. Jadi kalau kita berbicara sama orang lain, usahakan kata-kata itu yang ada dalam Quran. Carut marut ada dalam Quran? Sumpah menyumpah? Tidak ada kan? Jadi kata-kata yang baik. Wa qulu qawlan ma'rufa, berbicaralah kamu berbicara yang ma'ruf. Wa qulu qawlan layyina, berkatalah kamu dengan kata-kata yang lemah lembut yang diajarkan Al-Qur'anul Karim. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dia berikan ilmu, kemudian dengan ilmu kita bisa menjelaskan. Untuk menjelaskan itu Allah berikan lisan berbicara, itu kata-kata. Dan kata-kata itu 26 huruf sampai 30 huruf, bisa kita merangkai kata-kata, miliaran kata-kata. Itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kalau kita tidak mau belajar Quran, artinya kita tidak mau belajar agama. Orang yang tidak belajar Quran, tidak belajar agama, seakan-akan dia tidak ada di dunia ini. Karena Allah khalaqal insan, menciptakan manusia untuk itu. Untuk itu. Jadi beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih mau belajar, mendengar, belajar ilmu, belajar Al-Quran. Nah, kemudian nanti kita sampaikan kepada orang-orang lain. Kalau tidak itu, berarti Allah tidak menganggap adanya kita di dunia ini. Inilah Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Besok kita masuk ayat yang kelima, ya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Besok bukan bicara manusia lagi, kita sudah bicara rumput-rumput, bicara planet-planet. Rupanya bukan kita saja yang tunduk kepada Allah, cuman semua makhluk-makhluk ini tunduk. Cuma Allah dulukan manusia karena Allah sayang kepada manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua, tentunya dapat menambah pengetahuan kita tentang tafsir Al-Quran, yakni surah Ar-Rahman. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu Isya telah masuk, mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله